Saudara-saudari terkasih, saya menyampaikan surat Gembala Uskup Larantuka APP 2024 minggu yang keempat. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, kita memasuki APP minggu keempat. Temanya adalah tantangan untuk terus bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner. Melalui tema ini, kita diajak merenungkan, mendalami, dan mempercakapkan apa saja tantangan kita dalam membangun KBG yang mandiri dan misioner, dan sejauh mana tantangan itu mendorong kita untuk melakukan tobat. Penting merefleksikan tantangan ini agar kita tidak hanya terus tinggal dalam tantangan, tetapi memacu kita untuk berbenah diri, menjadi lebih baik dari waktu yang sudah-sudah. Dalam konteks itu, proses pembenahan diri tidak hanya berfokus pada pribadi individu masing-masing kita, tetapi kita sebagai sesama anggota komunitas, tobat pribadi dan tobat bersama menjadi inspirasi untuk kita lebih maju ke depan karena telah berani keluar dari tantangan yang ada. Keterbukaan hati dalam menerima dan mengakui tantangan-tantangan KBG merupakan peluang yang menghantar kita menuju harapan dan cita-cita kita, yaitu KBG yang mandiri dan misioner. Hal ini didasari pada sikap rendah hati untuk melihat tantangan dari dalam dan dari luar diri kita dan KBG kita. Jujur kita akui bahwa ada banyak kelemahan kita yang membuat KBG tidak maju. Hal itu tampak dalam sikap yang eksklusif, tidak terbuka terhadap orang lain, terhadap perkembangan yang baik dari luar, dan kita juga menjadi kaku dan tidak fleksibel yang terlihat dalam ketidakaktifan berpartisipasi. Barangkali juga berawal dari keengganan kita untuk memberi diri, berkorban demi kebaikan bersama di KBG. Kehadiran yang tidak merata di dalam kehidupan bersama di komunitas menambah cerita lama yang memberi gambaran KBG kita seolah-olah seperti posyandu yang hadir hanya ibu-ibu dan anak-anak. Di samping itu, pengaruh media sosial, gaya hidup hedonis dan konsumerisme yang tinggi, juga postmodernisme yang besar, membuat orang lebih mendewa-dewakan kebenaran subjektif, merasa tidak penting hidup bersama, dan selalu meragukan segala sesuatu yang benar. Kita bisa menambahkan lagi cerita-cerita panjang tantangan-tantangan kita di dalam kehidupan ber-KBG, sebagaimana dikisahkan dalam kitab 2 Tawarikh pasal 36 ayat 14 sampai dengan 15 dan ayat 19 sampai 23, bahwa karena kelemahan bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, mereka dimusnahkan beserta kota mereka, dan yang luput dari pedang dibuang ke Babel. Dan karena belas kasihan Tuhan, melalui perintah Kores, Raja Persia, mereka pun akhirnya pulang kembali ke Yerusalem. Sebagai bangsa terpilih
mereka berada di dalam tantangan yang hebat. Dan berkat belas kasihan Tuhan, mereka kembali mendapat persekutuan di Yerusalem. Tentu saja anugerah besar Tuhan ini kita harapkan terus tampak di dalam persekutuan di KBG. Kita boleh mengakui bahwa KBG kita belum optimal sebagai pilihan strategis pastoral keuskupan kita, di mana ciri khas utamanya adalah sebagai lokus dan fokus pastoral, sebagai cara baru hidup menggereja, dan sebagai komunitas perjuangan dan komunitas gerakan. Tetapi oleh dorongan perubahan yang berasal dari Tuhan, kita berkomitmen untuk maju. Sebagaimana kata Santo Paulus, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Efesus pasal 2 ayat 4. Walau ada banyak cerita real di atas, kita patut bersyukur bahwa dalam perjalanan waktu sudah ada tanda-tanda perkembangan yang positif mengenai KBG kita. Dalam kunjungan kanonis ke paroki-paroki, kami mendengar sendiri perkembangan KBG. Ada KBG tertentu dengan gerakan bersama semua anggotanya, berani membuat gebrakan, yakni membedah rumah. Semua anggota dalam semangat subsidiaritas dan solidaritas membagi di dalam kekurangan, meringankan beban anggota yang tak berdaya, yakni dengan membangun rumah sederhana baginya. Di paroki-paroki lain terdengar cerita menarik tentang peran aktif kaum bapak-bapak dalam pelayanan di KBG dan di dalam paroki. Ada kor paduan suara bapak-bapak, ada kelompok kategori yang terbentuk yang beranggotakan bapak-bapak. Sejumlah hal baik lain di paroki kita masing-masing hendaknya diangkat dan dipercakapkan sebagai sharing iman yang positif untuk kemajuan kita selanjutnya. Tentu saja kelemahan dan tantangan tidak harus membuat kita putus asa. Kita tidak boleh kehilangan harapan untuk maju. Kita juga tidak sedang saling menghakimi atau saling mempersalahkan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Belas kasihan Allah yang besar ini membantu refleksi kita. Refleksi tentang tobat pribadi dan bersama perlu diperdalam sebagai usaha dan perjuangan kita untuk keluar dari pengalaman ketidakmajuan atau ketidakpastian menuju KBG kita yang mandiri dan misioner. Kami mengajak kita semua berpartisipasi, memastikan bahwa KBG kita sedang menuju ke harapan kita sebagai pilihan strategis pastoral. Kita perlu menghidupi dan menghidupkan semangat persekutuan, partisipasi, dan misi kita. Sebagai persekutuan kita menjadikan KBG wadah rohani yang ideal, tempat kita bertetangga dekat, saling kenal satu sama lain, membagi pengalaman iman bersama, dan mencari solusi bagi masalah bersama. Bergerak dalam misi, tampak dalam kepekaan atau respon terhadap situasi sosial sekitar
dan berani keluar dari diri dan komunitas untuk membantu. Sedangkan jiwa yang partisipatif akan menghasilkan keterlibatan personal dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Akan tampak di sana gerakan-gerakan perubahan dari subjek-subjek pastoral seperti keluarga, agen pastoral, kelompok-kelompok kategorial, dan lain sebagainya. Marilah kita membangun sikap tobat yang benar di dalam Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, sambil mohon berkat Tuhan dan doa Bunda Maria Tuhan Ma Rinya Larang Tuka. Fransiskus Kopong Kung Uskup Larang Tuka.